Kita mulai dari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiup. Sekarang ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yuk 3 kali. Hilangkan semua waswas dalam hati. Kalau ada waswas syaitan bisikin, oh ini benar enggak ya? Ini bisa berhasil enggak? Lawan semua. Bisa dengan izin Allah. Sekarang kita masuk ke Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abidun ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jawab 3 kali. Seperti biasa tadi, Al-Ikhlas 3 kali, sekarang Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Ikhlas yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiup. Yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiup 3 kali. Sekarang Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiup. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Al-Falaq yang terakhir ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiup 3 kali. Sekarang An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. An-Nas yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiup lagi. An-Nas yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ditiup airnya dulu. Sekarang diusapin di kepala kayak tadi, tapi niatnya begini, ya Allah, jadikanlah ayat-ayat yang telah kami baca ini penghancur semuanya. Sihir, syaitan, penyakit-penyakit hati, penyakit badan, diusapin di badan. Sambil berdoa sama Allah begitu. Dalam bahasa sendiri saja Bapak Ibu, usapin. Ya Allah, hilangkanlah semua syaitan, semua sihir, semua air mata yang panas, ya. Semua penyakit-penyakit hati sambil diusap dadahnya. Semua penyakit badan ya Allah, usapin semua badannya. Gosok dengan yakin kalau Allah subhanahu wa ta'ala akan sembuhkan insyaAllah. Digosok semuanya. Seperti tadi ya, sampai ke telapak kakinya. Kalau ada misal yang merasakan dari Bapak Ibu gak enak, meriang di sini, diusapin di sebelah sini, diulang-ulangin. Rasanya gatal di mana, batuk, mau batuk, ya, disiapin. Ya. Kalau ada yang mau ngerasa muntah ndak enak, perutnya untuk diusap-usap, ambil kreseknya di depan, keluarin aja, ndak apa-apa. Jangan ditahan-tahan. Ya. Yang ditahan itu kalau mau kesurupan, kalau merasa mau dikuasai syaitan, jangan kasih dia. Gak boleh gitu. Diusapin. Ada yang rasa sedang sesuatu? Hah? Merasa enak? Alhamdulillah. Gak ada yang merasa meriang, panas anggota tubuhnya? Hah? Kalau keringatannya bukan karena cuaca panas, itu berarti termasuk pengaruh. Ya. Sudah diusap semua. Sekarang kita lakukan terakhir yang ketiga. Nah yang ketiga ini, sekarang tadi yang kedua kita minta Allah hancurkan semua ya. Yang ketiga niatkan ayat-ayat ruqyah yang kita baca dengan ayat yang sama, ini untuk mengeluarkan ya. Jadi nanti caranya pada saat diusap begini caranya, telapak tangannya seperti kita lagi keluarkan sesuatu dari kepala kita, itu kayak kita lagi keluarkan dari mata ya.
Kita kayak keluarkan dari perut kita, kita tarik ke tenggorokan. Nanti kalau mau muntah nggak apa-apa. Yang ketiga nanti niatnya begitu ya. Baik, kita praktikkan sekarang yang ketiga. Seperti tadi sama baca Al-Fatihah. Mulai A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiup 3 kali. Ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. وهو العلي العظيم. Tiup. Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Al-Ikhlas 3 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Ikhlas yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiup. Al-Ikhlas yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang kedua Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang ketiga Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiup 3 kali. An-Nas 3 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. An-Nas yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang terakhir, yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sekarang niat dalam hati dan minta sama Allah, ya Allah keluarkan semuanya dan jangan tinggalkan sisanya, mulai dari kepala, keluarkan semua. Seperti orang lagi narik dari kepalanya sesuatu, ya, keluarkan. Minta sama Allah, tangannya ditarik seperti orang lagi ngeluarin sesuatu ke ujung jari, dikeluarkan. Ya Allah, niatkan keluar. Kalau ada terasa kayak ganjal, sakit, tarik, digosok supaya terus keluar, ya. Kemudian dadanya juga begitu, ya. Dadanya juga digosok. Kalau emang ada rasa nggak enak, ya, ditarik, keluarin. Perutnya diputar, ya Allah sembuhin. Kalau emang ada makanan yang pernah hamba makan dari makanan yang sihir, ditarik ke tenggorokan, minta niat Allah keluarkan. Kalau yang rasa mau muntah, ambil pegang kreseknya, keluarin saja, ya, keluarkan saja, jangan malu. Bismillah, keluarkan, ya. Terus begitu dengan kakinya, ya, yang merasa nggak enak di bagian belakang punggungnya sampai ke kaki. Kalau dari paha ke kaki, tariknya ke ujung-ujung jari kaki, ya. Niatkan keluarkan di situ. Tarik sampai ke ujung kakinya, niat keluarin. Minta ya Allah keluarkan semua, ya Allah keluarkan semua, ya. Dengan izinmu ya Allah, dengan kemahamurahanmu sembuhkanlah hamba, ya. Terus digosok. Mau sendawa, biasanya sendawa biarin keluaran angin, tidak apa-apa, ya. Keringatan juga nggak apa-apa, ya. Yang merasa paling nggak enak di titik mana, itu diusap. Ya, kalau yang sudah selesai, airnya ditiup kembali, ya. Sekarang Bapak Ibu dengarkan, saya akan baca, Bapak Ibu nggak ikut, ya. Dan tadi niatnya itu bukan untuk Bapak Ibu kita rame-rame baca, supaya Bapak Ibu tahu caranya. Ya, nanti tentu dipraktekkan masing-masing, ya. Itu hanya mengajarkan cara tadi. Saya akan baca ayat-ayat Al-Quran, Bapak Ibu dengar saja, renungin saja. Niatkan ini saya mau ngeruqyah dengar ayat itu, ya. Nah, ini ayat-ayat tidak semuanya orang hafal. Saya akan baca 5 ayat pertama Al-Baqarah, direnungi baik-baik, dan kalau terasa nggak enak, minta sama Allah sembuhin, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
sambil direnungi. Kalau perlu tutup matanya, renungi tadabbur ayatnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم
يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفضوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا لا تنفضون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم يظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Ada yang rasa sesuatu tadi waktu dengar ayat? Jangan takut, sampaikan. Rasa sesuatu, pusing, meriang, ada bisikan tidak baik dalam hati? Gak ada. Ngantuk? Ada mual? Ya, yang mual airnya nanti, air ini ya, itu dikeluarin sedikit, diusap di perutnya. Kalau rasa nggak enak, air ini minum bisa dituang di tangannya, diusapin di wajahnya. Di mana yang nggak enak, ya. Baik, kita tutup sekarang Bapak Ibu sekalian dengan coba Bapak dan Ibu-Ibu duduk satu di tengah, yang teman-temannya kelilingin coba. Ya. Silakan dibentuk aja, ya masing-masing tentunya ya. Siapa saja Bapak-bapak yang mau pertama di tengah-tengah, silakan. Kelilingin mungkin berapa orang? 10 orang misalnya. Ayo, jangan lama Pak, kita mau sholat Isya. Pesan, ada kamera. Sudah? Jangan lama-lama, ayo. Yang di sekitarnya ya. Teman-teman yang sebentar, tenang dulu. Enggak usah berisik. Yang di sekitarnya baca, pilih salah satu dari ayat surah tadi yang dibaca, misalnya Al-Fatihah, misalnya ayat kursi, surah yang dibaca tadi ya. Kemudian tiup ke telapak tangan, usap di badan temannya, usap di temannya yang di tengah-tengah ya. Sambil yang sedang diusap oleh temannya berdoa, ya Allah sembuhin saya. Yang sedang mengusap minta, ya Allah sembuhin saudara saya ini.
Ya, silakan masing-masing baca misalnya Al-Fatihah. Ya, baca Al-Fatihah. Ayo, telapak tangan dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiup telapak tangan, usap di badan temannya, yang di tengah-tengah diusap. Yang di tengah-tengah minta agar Allah sembuhkan kalau ada penyakit. Yang dari luar niat mengusap untuk membantu. Ya. Jangan sambil bercanda, serius. Ya. Yang mengusapnya minta, ya Allah, kalau saudara saya ini ada penyakitnya, ada sihir, ada ain, sembuhkan ya Allah. Ya. Diusapin, bismillah, ya Allah sembuhin, doain. Kalau sudah selesai ganti lagi, yang satu lagi siapa mau masuk tengah-tengah, coba gantian. Ingat, kalau ada rasa tidak enak tunjuk ya. Saya tidak enak di sini, nanti temannya biar usap di situ, dikeroyokin rame-rame. Baik, baca lagi, coba sekarang kita baca ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiup telapak tangannya 3 kali. Niatin dalam hati mau bantu temannya sembuh. Temannya yang di tengah-tengah minta supaya disembuhin. Kalau yang di tengah-tengah merasa sesuatu nggak enak, dia bilang sama temannya ya, oh di sini nggak enak tangannya, misalnya lengannya, baru diusapin sambil minta kepada Allah agar disembuhin. Jangan ada yang malu ya, kalau ada yang dirasa bilang. Jangan merasa oh ini saya nanti malu ditahu sama teman saya kena sihir. Justru harusnya ketahuan, biar tahu nanti berobat. Air yang tadi ditiup bisa dipakai ya. Air ditaruh sedikit di telapak tangan, terus diusapin di wajah temannya misalnya, ya. Siapa lagi? Coba kalau sudah gantian. Mana kemarin yang suami istri yang bapak ya? Pak masuk tengah-tengah Pak, coba. Yang pakai baju batik. Tengah-tengah. Bapak masuk tengah-tengah biar Bapak sama di tempat perempuan kita, akhwat kita, ibu istrinya mana? Masuk tengah-tengah. Ya. Mas, nggak apa-apa Mas, jangan merasa terganggu, nggak apa-apa. Kita praktek. Karena biasa begini, kalau suami istri ada yang terganggu, biasanya memang satu keluarga sebenarnya sihirnya. Mungkin orang lain niatin satu keluarga, tapi mungkin karena istrinya yang lebih lemah, istrinya yang kena misalnya gitu. Ayo silakan baca sekarang. Sekarang baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Satu-satu kali saja. Satu-satu kali, tiup telapak tangan, usap ke badan temannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiup 3 kali. Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiup 3 kali. Kemudian An-Nas, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiup 3 kali. Yang mau menggosok, niatkan, ya Allah, kalau ada sihir, ada syaitan, ada hain di badan saudara saya ini, sembuhkan. Yang sedang diusapin, minta sama Allah supaya disembuhin. Ya, Bismillah, niat ikhlas, insya Allah Allah kabulkan. Sudah? Baik. Ruqyah ini, Bapak Ibu sekalian, ya, saya rasa sudah selesai ya. Kalau ada yang merasa nggak enak, nanti dilanjutin insya Allah. Hah? Usapin, enggak apa-apa. Di mana yang nggak enak, Pak? Pusing. Rame-rame pegangin kepalanya, usapin. Ya. Niat, ya Allah musnahkan, ya Allah keluarkan, gitu ya. Yang rasa nggak enak diusap, ditarik. Misalnya tangannya nggak enak, diusapin. Ya, hasil bacaan tangannya tadi sudah bisa diusapin. Kalau kayak Pak Farhad baru masuk, langsung aja diusapin. Usapin aja tadi hasil bacaannya. Sudah? Hah? Iya kan tadi ada bacaan tadi sebelumnya. Tangannya masih ada bacaan itu, diusapin langsung. Ini supaya syaitan-syaitan Hollywoodnya lari semua nih. Gak apa-apa, jangan takut untuk coba ya. Coba saja. Mungkin begini ya, Bapak Ibu sekalian, jangan selalu merasa kita melakukan sihir. Mungkin kita pernah ke satu tempat, makan ke satu restoran, mereka pakai pelaris. Akhirnya kita kena, kita nggak tahu. Jadi jangan selalu merasa negatif, tidak selamanya kitanya negatif. Mungkin orang lain malah yang jahat sama kita. Kalau yang merasa pernah punya ilmu tenaga dalam, ya belajar yang seperti ini, dimandikan, mandi kembang di malam hari, ini semua termasuk ini ya. Itu harus rutin mandi pakai air ruqyah. Buat air ruqyah dipakai mandi badannya supaya hilang. Ada juga tadi yang lupa saya sampaikan ya, ada namanya jin keturunan juga ya. Biasanya kakek-kakek kita dulu mungkin pernah jadi dukun, kemudian dia menurunkan kepada anak cucunya. Karena itu kesepakatan sama syaitan. Ini juga sama, harus diruqyah. Sambil berdoa kepada Allah SWT. Sudah? Nah, Bapak Ibu begini ya, udah selesai kalau memang sudah selesai. Kalau ada yang mau praktek nanti tambahan silakan praktek ya. Sekarang saya mau tutup dulu pengajiannya. Boleh, airnya itu oleh-oleh buat Bapak pulang. Diminum boleh, minum boleh, diusapin di tempat badan yang gak enak boleh. Yang penting sudah tahu caranya buat air ruqyah. Saya sarankan Bapak Ibu sekalian, setiap mau konsumsi apapun, ya, misalnya mau minum kopi, ruqyah kopinya, tehnya, dimanapun ya, termasuk kalau masuk ke rumah makan misalnya,
Maka itu sangat baik. Jadi kalau misal pun sampai di situ ada sihir, bisa terbatalkan. Ada satu jemaah saya di Jakarta, dia praktekin itu. Sebelum baca, ada sop dijual di pinggir jalan, dia baca pakai ayat kursi saja dengan niat ruqyah, mangkuknya pecah. Ya. Jadi ada pengaruh, insya Allah ada pengaruh. Jadi kita tidak jadi kena lah. Baik, beberapa hal dalam penutupan ceramah kita Bapak Ibu sekalian. Pernah melihat waktu juga ya. Sudah selesai. Jadi yang pertama dalam penutupan ceramah kita ini Bapak Ibu sekalian, ruqyah syariah ini adalah media yang sudah Allah siapkan untuk berobat ya. Dan Allah sudah ciptakan di dalam kehidupan kita ini ada namanya proses. Ada proses. Misal gini, Bapak Ibu lagi lapar, Allah ciptakan lapar, Allah juga ciptakan makanan kan. Tapi tidak bisa kita dengan misalnya saya lapar nih ya Allah, tiba-tiba laparnya hilang. Ada proses Allah ciptakan. Kita beli makanan, dikunyah, ditelan, beberapa saat baru laparnya hilang kan. Itu namanya proses. Sama dengan apapun. Minum juga begitu, haus. Allah ciptakan air, tapi kita harus minum dulu airnya baru hausnya hilang. Capek, kita harus istirahat dulu. Kita sakit, berobat. Dan berobat ini butuh proses. Makanya dalam ilmu medis pun ada dosis. Ini minum antibiotik 3 hari, ini 7 hari. Proses. Kalau diminum bisa sembuh kan gitu. Nah sama dengan ruqyah Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan berpikir ruqyah itu dengan satu kali ruqyah berarti sudah bisa sembuh. Enggak. Memang berulang-ulang. Berulang-ulang gitu kan. Makanya kita dalam Islam itu, kenapa kita enggak baca sekali bismillah untuk makan seumur hidup? Kenapa setiap mau makan baca bismillah? Kenapa setiap mau masuk kamar mandi baca doa? Kenapa setiap mau tidur? Setiap saat. Karena memang syaitan setiap saat menggoda kita. Misalnya sekarang kita nggak ada sihir, mungkin minggu depan kita kena sihir, nggak tahu, kan gitu. Jadi harusnya berulang-ulang dilakukan. Bagi Bapak Ibu yang merasa terganggu nggak nyaman, saran kami, ini saran saja, maka rutin minimal 2 minggu, 2-3 minggu rutin. Ada kisah nyata di Saudi, dia kena waktu anaknya lagi ceria, tiba-tiba anaknya jadi gelisah, Pada saat gelisah anaknya tidak ceria lagi, diperiksa ke dokter, ternyata divonis kena leukemia, kanker darah. Kemudian dia berobat sana sini, dokter lakukanlah kemoterapi seperti biasa kalau kanker. Dia juga dengar ada seorang syekh ahli ruqyah, maka diruqyahlah dia. Maka dia menggabungkan keduanya, antara medis sama ruqyah ini. Dan dia terus ruqyah sampai setahun. Akhirnya sembuh penyakitnya total. Tadinya kalau kemoterapi saja, dia begitu di kemo, terus di BMP diambil darah belakang, tulang belakangnya, kelihatan bersih. Minggu depan kembali lagi. Tapi dengan proses ruqyah di partner sama obat medis ini, maka tidak ada lagi, bersih sampai 1 tahun bersih total. Berarti kan ada prosesnya ya, ada proses. Ya. Dan ruqyah itu poin pertama. Jadi dia ada prosesnya. Nikmati proses. Jangan pikir satu kali baca selesai, enggak. Kalau kita baca sekali tadi, misal kalau ada Bapak Ibu tadi waktu saya baca ayat merasa tentram jiwanya, itu berarti memang kita kering selama ini. Walaupun mungkin suara saya bukan seorang qari, tapi ayat Al-Qur'annya yang berguna itu. Itu yang pertama. Yang kedua, butuh proses ya, jadi ulang-ulangin. Yang kedua, gunakan segala media yang dibolehkan dalam syariat, seperti media air misalnya, ya. Itu dibolehkan, semburan ludah atau air tiupan tadi, ya. Juga bisa menggunakan madu. Ya, madu tadi saya bilang gantikan gula kita supaya lebih sehat. Juga madunya diruqyah. Ya, madu. Ibu-ibu kalau mau masak nasi, airnya diruqyah. Sayur, terus itu diruqyah. Gunakan. Air ruqyah tadi 6 ayat dasar tadi yang awal. Saya sengaja pilih supaya mudah dihafal. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca sekali-sekali juga nggak apa-apa. Tiupin sudah niat ruqyah. Ada pernah waktu saya diundang di Melbourne di Australia sama orang-orang kita juga. Kemudian ada satu keluarga Malaysia kebetulan ikut sama orang Indonesia, ikut dalam acara itu, pengajian dan termasuk acara ruqyah. Dia cerita kalau anaknya itu kena sihir dari sepupunya sendiri, punya masalah gitu. Terus saya ajarin ruqyah. Di antaranya saya ajarin ruqyah adalah ruqyah semua air galon yang mau ditaruh diminum. Karena anaknya itu malas ibadah, sering emosi tiba-tiba. Di ruqyah saya suruh ruqyah, kamarnya pakaiannya bisa diruqyah gitu kan, ditiupin ayat-ayat ruqyah niat. Dan Bapak Ibu bisa dengan kuasa Allah bacaan ruqyah itu kita bisa niatkan, ya Allah saya baca ayat kursi niat meruqyah satu rumah saya. Walaupun kita tidak kemana-mana, di situ saja kita baca. Kayak di sini
Saya tadi niatkan misalnya saya ruqyah seluruh KJRI ini. Seluruh ruang ini insya Allah dijaga sama Allah. Diniatin begitu sambil baca ayat, bisa. Kita bisa begitu, kita niat ruqyah untuk semuanya. Jadi nggak harus kita keliling-keliling sana sini, enggak. Gitu kan. Itu poin yang kedua yang harus difahami dalam ruqyah. Yang ketiga, ini tadi yang kedua, gunakan semua media yang boleh. Yang ketiga, jauhi semua media yang malah merusak itu. Seperti patung. Nggak boleh patung ini Bapak Ibu sekalian. Patung ini membuat malaikat tidak masuk di rumah. Ya, hindari patung-patung ini. Yang boleh kalaupun lukisan selain manusia, selain jin, selain hewan, selain malaikat. Kalau malaikat itu orang tidak tahu ya, tapi sering orang buat angel kan gitu ya. Dibuat kayak manusia laki-laki bersayap. Ya, seperti itulah. Ini selain ini misalnya pemandangan kota, mobil, langit, nggak ada masalah kalau pemandangan itu dipajang di rumah. Tapi kalau sudah ini jangan, hindari. Termasuk saran saya, foto-foto Bapak Ibu sekalian ditaruh di album. Jangan dipajang. Ya, ini Bapak Ibu bisa baca di buku, judulnya Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Kalau lagi di Indonesia ada keluarganya datang atau mau datang, bisa pesan. Harganya sekitar 40 ribuan lah, 50 ribu paling mahal. Itu bagus, cukup bagus ya. Terakhir, selain patung juga ada dalamnya lonceng ya. Lonceng-lonceng ini seperti mirip lonceng gereja, segalanya harus dihindari. Lonceng tidak boleh ya. Ya. Jadi harusnya dihindari, karena ini juga ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Anjing, ya, tidak usah pelihara anjing di rumah. Kalau mau pelihara hewan, hewan yang dibolehkan dalam syariat. Semua hewan yang halal dimakan dagingnya, halal dipelihara. Ya. Seperti ayam, kambing, sapi, ikan, ya, punya akuarium di rumah itu nggak apa-apa. Tapi anjing jangan, karena tidak masuk malaikat. Kata Nabi SAW, rumah yang ada patung dan anjingnya tidak masuk malaikat. Apalagi lidahnya najis, ya. Lidahnya najis, hindari saja, lebih baik. Jadi ini lebih baik diganti. Kemudian juga yang keempat, hindari semua kekotoran, jorok. Nggak boleh ada ini. Syaitan paling suka bau busuk, tempat kotor, jorok, gelap. Buat rumah kita terang benderang, terang, cerah, bersih, semua sudutnya bersihin. Jangan ada kotoran, jangan suka tumpuk-tumpukin sampah. Kata Nabi SAW, kumpulkanlah dan buanglah sampah kalian, jangan serupai orang Yahudi yang suka bersihkanlah teras dan taman kalian, dan jangan tumpukan sampah seperti kaum Yahudi. Kita nggak boleh, kita harus buang, bersih, ya gitu. Semuanya, termasuk jaga bau badan, segala macam ini harus dijaga. Syaitan paling suka bau busuk, ya. Jadi harus kita jaga, bau badan kita harus kita jaga, semua harus jaga, kebersihan. Dan juga yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kalau tidur malam hari, maka malam hari boleh kita padamkan lampu ya. Nabi SAW perintahkan, padamkanlah ya penerang-penerang kalian, tutuplah kendi-kendi dan panci-panci kalian, dan baliklah kalau tidak dipakai ya. Serta tutuplah pintu-pintu kalian, karena syaitan gak bisa membuka yang sudah ditutup oleh manusia. Jadi kalau Bapak Ibu pernah nonton film syaitan bisa tembus pintu, itu bohong, dusta besar. Kalau Bapak Ibu tutup pintu rumahnya, tutup pancinya, syaitan gak bisa buka, gak bisa curi air kita begini diminum sama dia. Kalau kita sudah tutup, maka itu termasuk sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ya. Ini harus dijaga Bapak Ibu sekalian. Dan tentu sekali lagi ini adalah pelatihan, bukan setiap ruqyah begini caranya. Ruqyah itu adalah sendiri-sendiri. Bapak Ibu baca, kalau ada peruqyah bisa membantu untuk meruqyahnya kalaupun perlukan. Tapi setelah berjalan sekian tahun kami dalami ilmu ruqyah ini, ternyata memang yang paling efektif kalau Bapak Ibu ruqyah sendiri. Makanya tadi saya bilang, jadilah dokter untuk diri Anda sendiri. Karena Bapak Ibu kapan rasa nggak enak, tinggal baca ayat kursi, tiup, usap, selesai. Begitu saja. Termasuk kalau misalnya kita jalan sendiri di satu tempat, misalnya ya, contoh malam-malam, ketakutan, jangan takut ya, jangan takut. Kalau merasa nggak enak, berhenti, baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim 2 kali, 3 kali. Kalau di sisi rumah kita nggak enak, baca ayat kursi, datangin, ludahin tempat itu, niat Allah musnahkan. Siramin air ruqyah yang dibuat, semprot, siramin. Insya Allah 3-4 hari hilang semua itu, nggak ada lagi. Jelas ya Bapak Ibu sekalian? Baik, mungkin begitu saja karena kita harus sholat isya ya. Oh silakan.
dan wa kulli wala kalimatillah tamah min kulli syaitani wa lama wa min kulli ainin lama. ya itu kapan kita Kalau oh iya. Jadi kalau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samawati was samiul alim, ini dibaca di pagi hari 3 kali, di sore hari 3 kali. Baca dalam zikir pagi sore. Boleh, di ruqyah juga boleh. Jadi dibaca pada pagi dan sore hari. Kan sebenarnya bacaan-bacaan ruqyah ini boleh dibaca kapan saja, termasuk masuk dalam zikir pagi sore. Jadi nanti kalau Bapak Ibu download zikir pagi sore, pagi petang, itu akan dilihat ada beberapa doa itu yang masuk. Di antaranya tadi itu. Dibaca 3 kali pagi, 3 kali sore. Kalau dalam ruqyah dibaca kapan saja kayak tadi. Cuma tadi kan kita masih fokus ayat-ayat Al-Quran ya. Kita belum masuk ke doa-doa yang diajar Nabi SAW. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ya seperti nanti fotokopian buku itu, kalau Bapak Ibu lagi buat air ruqyah di rumah, di bak air, maka baca, pegang aja. Baca semuanya, ayat-ayat Al-Qurannya. Di lembaran setelahnya ada doa-doa sunnah Nabi SAW. Itu belum kita baca. Yang tadi Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syarrin yu'dhik wallahi yashfik. Ini belum kita baca. Ini dibaca juga, ditiupkan juga di air itu, sama. Jadi dibaca pada saat mau ngeruqyah dan diusapkan ke badan ataupun ditiupkan ke dalam air. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau kita kaitkan dengan sejarah Rasulullah SAW pada waktu kena sihir dari Yahudi itu, yang dari mana rambut dan sisir yang ditemukan di sumur itu, pada waktu dia kena sihir, malaikat satu pegang kepala dan malaikat satu pegang ke kaki. Bukan megang, berada di kepala, Berada di kepala dan satu di kaki. Oke. Tetapi untuk pengikutnya Nabi Muhammad SAW minta Aisyah untuk tangannya untuk meraba-raba di mana tidak sakit. Mungkin saya merasa guilty ya. Saya pertama kali dan saya mempraktikkan dengan izin Allah, alhamdulillah itu dengan izin Allah mereka sembuh beberapa kali. Karena saya pernah dari orang yang peganglah seorang kalau mau meninggal itu kakinya ada yang dingin atau dari urat giginya itu dipegang, itu bagaimana gerakannya itu. Kemudian saya menjalankan hal itu, tapi saya pegang itu dingin, di tangannya itu sudah. Ada satu lagi yang saya praktekkan sebelum terakhir saya tiupkan seperti ini tadi, air tiupkan, itu saya pegang alat nadinya sini, kemudian keluar dari raga jasad raga si simpulan ini, keluarkan kamu jadi jahat suara. Tapi saat yang 3 kali kalau itu mereka melihat saya, tapi dengan izin Allah saya sadar dan kembali. Saya merasa guilty saya, bapak tadi mengatakan tidak boleh pegang. Saya Baik. terlanjur pegang, saya guilty pak, tapi alhamdulillah izin Allah. Iya. Jadi memang sebenarnya kalau kita kembangkan metode ruqyah itu ada banyak. Tadi ini masih tahapan pertamanya Pak. Sebenarnya ada tahapan-tahapan setelahnya, seperti misalnya kita boleh meruqyah dengan cara menepuk titik tertentu, atau kalau kita mengenal urat saraf. Kalau kita tahu misalnya urat-urat saraf titik-titiknya, karena ada hadis Nabi SAW bersabda, sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia bersama ngalirnya darah. Maka kalau kita mau memencet titik tertentu misalnya di mana urat saraf yang sensitif ya, di urat nadi, di bagian pundak, di bagian punggung, segala macam, itu boleh, nggak ada masalah. Itu bahkan sebagian ahli ruqyah menganggap itu sangat efektif, karena dia baca sambil ditekan sama dia, bahkan bisa menggabungkan antara pengobatan nabawi ruqyah dengan pengobatan nabawi yang lain, seperti misalnya sambil ruqyah sambil bekam. Nah biasanya orang kalau di ruqyah dan dibekam itu kopnya penuh uap-uap, biasanya begitu, atau bahkan keluar warna-warna darah yang berbeda, mungkin terlalu hitam sekali atau mengeluarkan bau yang tidak nyaman. Itu justru proses keluar, karena biasanya memang syaitan ada yang ditepuk baru keluar, ada yang diusap, ada yang dengan bekam ditarik dia baru keluar, ada yang begitu ya. Jadi memang itu metode-metode bisa saja. Cuma tadi yang saya bahasakan itu kalau sama laki-laki dan perempuan misalnya, maka memang memegang titik-titik ini itu lebih baik dihindari, jangan dilakukan. Jadi kalau ada suaminya suruh, ya, dengan suaminya atau mahramnya dia suruh, tetap kita pegang tangannya si mahram. Misal tangan suami kita pegang, Pak daerah sini pegang ya, Bapak itu yang melakukan gitu. Jadi kita membacakan ayat, telapak tangan kita sudah diusapkan ke telapak tangannya si Bapak tadi itu.
Juga begini, ada juga kalimat yang perlu kita ucapkan memang. Tadi jazakallah khair ingatkan saya Pak. Jadi kita kalaupun mau misalnya ada, tadi kan saya tanya ada yang ngerasa nggak? Karena nggak ada yang bilang, gitu kan? Saya nggak tahu ini ada yang kena atau enggak, ada yang merasa. Itu kalau ada biasanya kita dianjurkan ucapkan ukhruj ya aduallah, keluar hai musuh Allah. Itu pernah Nabi SAW melakukan kepada seorang sahabat. Jadi ada sahabat jalan, ya, kemudian dia merasa nggak enak, kayak diganggu oleh syaitan gitu ya. Dia merasa nggak enak. Maka Nabi SAW mengambil pelapa kurma, lalu menepuk pundaknya sahabat itu sambil berkata, ukhruj ya aduallah, keluarlah wahai musuh Allah. Tiba-tiba syaitannya hilang. Ya. Juga Bapak Ibu sekalian, kalau di rumah merasa nggak enak, misalnya lagi sendiri, kita merasa nggak enak, merinding atau apa saja, baca ayat kursi tadi saya bilang, datangi tempat itu. Atau kalau kita merasa di sofa nggak enak, tepuk aja sofa itu. Ukhruj ya aduallah. Ini kebetulan saya pernah ngobrol dengan salah satu pakar ruqyah. Beliau sudah sangat senior ya di Madinah, seorang doktor, bahkan sekarang sudah profesor, guru kami Dr. Ali, semoga Allah jaga beliau. Beliau 25 tahun meruqyah, datang ke Indonesia kemarin, sempat ngobrol sama saya dan berbagi pengalaman. Jadi dia bilang memang salah satu metode yang dia kembangkan karena sudah banyak pengalaman. Dia bilang sama istri sama anaknya, pokoknya kalian merasa nggak enak di rumah, baca ayat kursi, arahnya di mana yang nggak enak bacain. Bahkan sofa pun ditepuk. Dia bilang kadang-kadang saya dengar istri saya tiba-tiba bertakbir dalam dapur, Allahu Akbar. Tiba-tiba dia bilang anak saya baca ayat kursi dan menepuk sofa. Pengalaman beliau mengatakan itu, dan akhirnya semua istri anak saya mengatakan memang kalaupun ada gangguan merasa sudah nggak ada lagi. Jadi dengan hilangnya syaitan maka tidak ada lagi was-was, nggak ada lagi rasa takut nanti. Semuanya kita berani gitu. Dan memang kita tidak boleh takut karena syaitan hanya menakut-nakuti saja. Jadi betul kita mengucapkan ukhruj ya Allah, keluar hai musuh Allah. Bahasa Indonesia juga boleh, keluarlah hai musuh Allah, musnahlah kalian, bisa dikatakan begitu. Juga ada yang saya tambahkan Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau Bapak Ibu betul-betul kena sihir, ya, kalau kena sihir biasanya kalau lagi dibacain ayat, coba Bapak Ibu tutup mata sambil berdoa sama Allah begini, ya Allah, mudahkan buat hamba mengetahui siapa pelakunya. Bisa saja ada orang begitu, ternyata Allah kayak perlihatkan dia teringat kepada seseorang. Saya pernah hadapin itu pada saat ada seseorang begitu kena, karena saya coba bacain ayat, kemudian dia bilang saya mengingat. Jadi seperti ada histori hidupnya dia. Oh, saya pernah makan di sini, ada orang ini pernah kasih ini, seperti itulah. Lalu dia berdoa sama Allah SWT supaya hilang itu. Juga bisa juga kita minta kepada Allah sementara ayat ruqyah lagi disenandungkan, lagi dibaca, Bapak Ibu bisa doa, ya Allah, tunjukkan kepada hambamu selain pelakunya di mana buhulnya. Jadi kalau misalnya dia pernah ambil rambut kita, dia pernah ambil baju kita, kita itu kayak minta sama Allah ditunjukin di mana. Pengalaman selama ini teman-teman peruqyah, bukan cuma saya, itu memang mereka melihat itu. Jadi mereka, oh ada rambut saya ditaruh di kuburan di daerah mana. Nah itu kalau dia bisa tahu itu dan dia pergi ke sana, dia temukan dan dikeluarkan seperti Nabi SAW waktu mimpi tadi menemukan rambut beliau di sumur suku Za'far, maka dibakar itu langsung hilang sihirnya, otomatis hilang. Ya. Jadi itu juga sangat baik kita meminta kepada Allah petunjuk agar diberikan petunjuk tentang masalah ruqyah itu. Ya. Bahkan bukan mustahil, sering terjadi juga kalau dilakukan ayat-ayat ruqyah, tapi ini cukup lama ya, mungkin Bapak Ibu dengarin 1 jam lah. Ayat-ayat ruqyah terus dengarin, renungin, panas di badan biarin aja, gelisah mau matiin jangan matiin, lawan aja terus kan? Minta kepada Allah SWT, kemudian ya Allah jadikan ayat-ayat ini penyebab hukuman bagi pelaku. Itu bisa terjadi dan pernah terjadi begitu. Akhirnya ada tetangga pernah di Indonesia mesihir tetangganya, karena dia niat begitu, besok pagi tetangganya meninggal. Ya, dan ternyata memang dukun orang itu, gitu kan. Dan seterusnya lah, ya. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala, tapi ini berdoa akibat dari doa kita. Ya, hasil dari doa kita. Bukan karena kita membunuh orang itu, tidak. Maksudnya Allah hukum, urusannya Allah. Nanti Allah buat dia minta maaf. Karena ada juga begitu. Ada orang kena sihir, dia datang karena diniatkan untuk dengar ayat, ya Allah jadikan ayat ini hukuman buat dia. Orang itu datang besok minta maaf. Dia bilang, ya saya melakukan, saya mohon maaf, saya kembalikan. Dia sendiri. Ada juga yang seperti itu. Ya, Allahu a'lam. Jadi itu insya Allah bisa dilakukan juga. Ya, kalau kita untuk supaya memperlihatkan jin jahat itu dari siapa itu, kalau kita pakai yang Al-Fusilat ayat 29 itu kan bisa gitu. Sebenarnya semua ayat bisa. Kalau yang itu
Semua ayat ruqyah itu bisa dipakai untuk itu. Makanya tadi saya bilang totalnya ayat ruqyah ini, kita kalau Bapak Ibu makin lama dengar ayat itu, nanti makin besar efeknya ya. Saya pernah bantu ngeruqyah di rumah sepupu saya di Jakarta. Saya mungkin ngeruqyah cukup lama ya, waktu itu sekitar 2 jam ya. Baca terus ayat kayak tadi, Bapak Ibu dengarin aja. Saya bacain ke sepupu saya. Tiba-tiba dia kesurupan, terus dia sadar. Terus saya bilang, coba tutup matanya, minta sama Allah petunjuk dengan khusyuk, dengan tulus. Ya Allah, tunjukkan di mana buhulnya. Terus dia bilang, di atas rumah. Saya bongkar rumah di atas, ada banyak pot-pot bunga. Saya suruh buka semua bongkar. Ada banyak rambut-rambut. Dan itu kami tahu itu buhul karena waktu saya bawa turun ke bawah, saya kasih lihat dia teriak-teriak. Dia nggak mau lihat rambut itu. Terus waktu saya baca sambil turun di tangga saya baca, saya sendiri merasa kok nggak enak daerah sini nih. Saya suruh orang-orang pada bongkar, ditemukan ada botol-botol minyak wangi, ada banyak, ada macam-macam, ada kain, ada segala macam. Di depan rumah disiramin air ruqyah, di halaman rumahnya itu buhul-buhulnya pada keluar, ada paku, ada segala macam gitu. Jadi bisa saja ke situ. Jadi semua ayat ruqyah, bukan cuma Fussilat, ayat berapa saja yang antum baca, termasuk ayat kursi tadi, Al-Fatihah, itu semua sama. Asal kita niatnya untuk itu. Ya Allah, tunjukkanlah buhul-buhulnya. Tapi ini memang Bapak Ibu sekalian, saya bilang tadi, makin lama waktu didengarkan makin besar efeknya. Jadi makin besar dan biasanya makin panas terasa segala macamnya. Seperti itulah. Saya rasa mungkin sudah cukup ya, hampir jam 10. Mungkin begitu saya Bapak Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahannya, dengan pahala yang sempurna. Dan semoga semua dosa tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan, kedua orang tua kita, seluruh kerabat kita dan orang-orang yang kita kasihi, semuanya diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan kita berdoa agar Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, semua rezekinya dibukakan oleh Allah, dan seluruh umat Islam berada di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka dan dalam ibadah mereka kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dan juga semoga saja seluruh permasalahan umat Islam diangkat, bukan cuma di Indonesia, dari seluruh penjuru muka bumi ini, termasuk saudara-saudara kami yang sedang sekarang ya Allah menghadapi masalah di Burma, di Myanmar, di Palestina, di Irak, di Iran, di Irak, di Yaman, dan seluruh wilayah yang sedang mereka tertindas. Ikhlaskan niat mereka ya Allah, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Engkau partisipasikan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, satukanlah kami semua di surga Firdaus-Mu tanpa hisab, sebagaimana Engkau satukan kami di majlis ilmu yang mulia ini. Itu kalau benar pasti dari Allah Bapak Ibu sekalian, kalau ada salah pasti dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.